Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harili, Gembala Sidang Restoration Christian Church. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul Memberikan yang Terbaik, yang akan kita ambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Kau. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, tubuh rohani yang sehat karena kasih dan anugerah daripada Engkau semata-mata. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Bapa. Kami boleh membahas bagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan ayat hafalan untuk anak-anak sekolah minggu. Apakah kita benar-benar mengerti makna dari Yohanes 3 ayat 16 ini? Apakah kita pernah berhenti sejenak untuk merenungkan apa yang ada dalam hati Bapa sebenarnya? Seperti yang terkandung dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Tujuan Allah sejak awal menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menikmati kekekalan bersama Dia, pencipta langit dan bumi semesta alam ini. Namun, manusia diwakili oleh Adam memilih untuk melanggar ketetapan yang dibuat oleh Allah semesta alam ini dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang oleh Allah dilarang untuk memakannya. Manusia jatuh dalam dosa dengan melakukan pelanggaran terhadap ketetapan Allah atas pilihannya sendiri. Manusia mulai saat itu hingga kini hidup dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Dalam pengertian, manusia terpisah dari Allah karena dosa memisahkan manusia dari Tuhan yang Maha Kudus. Pemisahan dalam hal ini berarti secara relasional, karena Allah itu Maha Hadir. Jadi tidak mungkin Allah terpisah dari manusia yang diciptakannya kecuali dalam hal relasional yang disebabkan karena dosa. Nanti kita bisa pelajari lagi dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Ingatkan baik-baik ayat itu, Yesaya 59 ayat yang kedua, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membacanya dan merenungkannya sehubungan dengan terpisah secara relasional ini. Masalah dosa ini diselesaikan oleh Bapa Surgawi dengan mengaruniakan anaknya untuk membayar upah dosa dengan darahnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan pengertian memiliki hubungan secara relasional dengan Bapa, sehingga di mana Bapa berada, di situ pun orang-orang percaya berada. Kenapa? Karena penghalang terbesar yang menghalangi manusia untuk berhubungan dengan Allah adalah dosa. Dan karena dosa ini telah dihapuskan melalui darah Tuhan Yesus bagi mereka yang percaya padanya, maka tidak ada penghalang lagi yang dapat menghalangi manusia untuk berhubungan dengan Bapa Surgawi. Jadi yang perlu kita ingatkan juga di dalam hal ini adalah Bapa Surgawi tidak pernah berkehendak satu orang pun binasa. Dia ingin semua orang diselamatkan, dan Dia mengajak supaya setiap orang untuk percaya kepada Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang melakukan segala-galanya di kayu salib untuk membayar upah dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, bagi orang yang percaya kepadanya, upah dosa mereka dibayarkannya oleh darahnya, sehingga mereka yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Jadi keinginan Bapa itu adalah agar tidak satu orang pun binasa. Jadi dia memberikan yang terbaik yang dimilikinya, yaitu anak putra tunggalnya. Dia tidak punya 2, tidak punya 3, bukan punya 100, tapi hanya 1 putra tunggal. Itu diberikannya. Itu yang terbaik di dalam hal ini. Dan setelah itu kita tidak dapat menyalibkan Yesus Kristus lagi dengan sengaja tinggal hidup di dalam dosa. Habitual sin. Dosa yang terus-menerus kita ulang. Menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kita harus berhenti melakukan itu. Perlu diingat bahwa pada saat Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib, tirai pemisah ruang kudus dengan ruang maha kudus terkoyak dari atas ke bawah. Dengan demikian, jalan ke ruang maha kudus terbuka bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dengan berani kita dapat masuk ke dalam ruang maha kudus dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Nah, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 ini memberikan pengertian bahwa bertentangan dengan orang Israel yang tidak dapat menghampiri Allah dengan leluasa, maka Kristus dengan mempersembahkan nyawanya sebagai kurban yang sempurna telah membuka jalan ke hadapan Allah dan tahta kasih karunia. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita dengan penuh syukur dapat senantiasa menghampiri Allah di dalam doa dan penyembahan kita bagi Dia yang bertahta sepanjang segala masa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita baca atau kita dapatkan dari Ibrani 10 ayat 19 ini adalah melakukan kitab Taurat tidak menyebabkan kita dapat menghampiri Allah setiap saat. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, yang telah membuka jalan ke ruang maha kudus melalui darahnya, kita yang percaya kepadanya dapat masuk setiap saat melalui doa, melalui penyembahan kita kepada Allah Bapa. Berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus, sekalipun mereka percaya kepada hukum Taurat saja. Maksudnya begitu, hanya percaya kepada hukum Taurat saja. Mereka tidak dapat berhubungan kepada Allah setiap saat. Karena kalau kita pelajarin hukum Taurat, sekali setahun Imam Agung itu masuk untuk mempersembahkan korban binatang yang disembelih, mempersembahkan darah korban binatang itu sebagai pengganti bagi dirinya. Itu setahun sekali. Nah, bagi kita, Yesus adalah anak domba Allah yang sejati, yang telah mati satu kali untuk selama-lamanya bagi kita. Setiap saat kita dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus bagi kita yang percaya kepadanya. Inisiatif untuk memulihkan hubungan secara relasional dengan manusia yang berdosa ini dimulai dari pihak Tuhan semesta alam, di mana Tuhan mengakhiri masalah dosa ini agar secara relasional terjadi rekonsiliasi dengan manusia yang berdosa dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini sepenuhnya dilandasi oleh kasih yang murni. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia dalam hal ini pengertiannya adalah manusia. Karena dunia tidak dapat percaya, karena kita baca secara lengkap di dalam Yohanes 3:16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dunia tidak dapat percaya, orang yang dapat percaya. Di masa yang lampau saya pernah membahas tentang hal ini, karena Tuhan sebetulnya mengatakan juga di dalam ayat-ayat Alkitab selanjutnya, bahwa barang siapa yang mengasihi dunia menjadi seteru Allah. Itu pernah saya bahas, nanti bisa dicek lagi di dalam YouTube saya kalau ingin belajar lebih lanjut tentang hal ini. Pada saat kita mempelajari Efesus 2 ayat 12-19, kita akan menemukan kebesaran Tuhan tentang bagaimana Tuhan itu mengambil inisiatif untuk menyelamatkan umat yang berdosa.
Efesus 2 ayat 12 sampai 19 dalam terjemahan barunya berkata sebagai berikut. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, jadi dalam keadaan masih hidup dalam dosa, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, jadi setelah bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah, yaitu Yesus Kristus, damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak. Mempersatukan kedua pihak dalam pengertian relasional. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Tembok pemisah dalam hal ini adalah pengertian dosa yang timbul akibat persetujuan manusia dengan Tuhan, dan dosa menjadi penghalang hubungan manusia dengan Tuhan secara relasional. Jadi, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat tersebut dengan kematiannya di kayu salib. Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang lama berlalu, yang baru datang. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Jadi di dalam Yesus Kristus kita mengalami kelahiran baru. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Salib menyelesaikan perseteruan manusia yang berdosa dengan Allah. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, ia mendamaikan manusia berdosa yang percaya padanya dengan Allah Bapa. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Efesus 2 ayat 18 ini menjelaskan bahwa jalan masuk kepada Allah Bapa adalah melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Jalan masuk artinya bahwa kita yang beriman kepada Kristus memiliki kebebasan dan hak untuk menghampiri Bapa Surgawi dengan keyakinan bahwa kita akan diterima, dikasihi, dan disambut. Ini jaminan. Nah, jalan masuk ini kita peroleh melalui Kristus. Darahnya yang tercurah di salib dan doa syafaatnya di sorga bagi semua orang yang datang kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 7 ayat 25, Ibrani 4 ayat 14-16. Jalan masuk kepada Allah memerlukan bantuan Roh Kudus. Kuasa Roh yang tinggal di dalam kita memungkinkan kita berdoa dan berseru kepada Allah sesuai dengan maksud dan kehendaknya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 dan 16 serta ayat 26 dan 27. Nah, pada saat kita berhenti sejenak untuk merenungkan semuanya ini, maka kita akan menemukan bahwa God the Father look towards greater good of the humankind at large, because God sees at a bigger picture than himself, which is to save sinners from eternal damnation. Eternal damnation was not his original plan. Jadi
Allah Bapa melihat ke arah yang terbaik bagi seluruh umat manusia secara keseluruhan, karena Tuhan melihat gambaran yang lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu untuk menyelamatkan orang berdosa dari hukuman kekal di neraka. Hukuman kekal di neraka ini bukanlah rencana awalnya. Tuhan tidak pernah menghendaki satu orang pun binasa, seperti yang telah kita kutip tadi, dan juga tertulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Neraka tidak diciptakan Tuhan untuk manusia yang jatuh dalam dosa, tapi untuk malaikat yang jatuh dalam dosa. Bagi malaikat yang jatuh dalam dosa kita sebut iblis. Bagi mereka tidak ada kesempatan untuk bertobat. Destinasi mereka jelas, yaitu the lake of fire pada akhirnya, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang sebagai putra tunggal Bapa ke dunia ini dalam wujud manusia dengan tujuan mati demi menebus dosa manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan kekal. Jadi bagi manusia yang berdosa diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali ke surga sebagai tujuan awal dari Bapa surgawi. Nah, ini merupakan pilihan. Bagi malaikat yang jatuh dalam dosa tidak ada kesempatan untuk bertobat. Destinasi bagi malaikat yang jatuh dalam dosa sudah pasti, yaitu lautan api. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai the lake of fire, seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14. Bagi seluruh umat manusia yang menolak untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, destinasi akhir mereka adalah lautan api atau the lake of fire. Ini adalah sebuah pilihan dan bukan lagi merupakan tanggung jawab Tuhan semesta alam, karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih di dalam kehidupan ini yang disebut sebagai free will. Manusia dapat menggunakan free will mereka untuk menerima atau untuk menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi masuk surga atau masuk neraka adalah sebuah pilihan. Karena Tuhan telah menyiapkan jalan ke surga melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Karena Yesus juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku, melalui Kristus." Nah, sebagai catatannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pemimpin, apapun bentuknya pemimpin itu, apakah dia sebagai kepala rumah tangga, apakah dia kepala sekolah, apakah dia kepala persekutuan doa, apakah dia kepala perusahaan, apakah dia pendeta selaku pemimpin gereja, dan lain sebagainya. Nah, sebagai pemimpin, mereka wajib untuk melihat sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, guna mendatangkan kebaikan bagi segenap umat manusia lainnya yang berada di bawah naungan mereka. Selanjutnya, setiap kepala keluarga harus mampu melihat sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri guna mendatangkan kebaikan bagi seluruh anggota keluarga mereka. Misalnya, seorang kepala rumah tangga yang terikat pada perjudian harus mampu menyadarkan dirinya untuk melihat sesuatu yang lebih besar bagi keluarganya daripada kesenangannya untuk berjudi atau segala sesuatu sifat negatif lainnya. Sekarang mari kita lihat dan mari kita bedah ayat yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini, yang berbunyi sekali lagi sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah, ini alasannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan orang-orang berdosa, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yaitu di antara orang-orang yang berdosa ini, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah yang melihat sesuatu yang lebih besar dalam maksud dan tujuannya dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, kita melihat tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Namun,
Yohanes 3 ayat ke-16 ini memberikan pengertian kepada kita sekalian bahwa kasih Allah itu lebih besar dari dosa yang ada. Dan Allah melihat kepada tujuan awal Ia menciptakan manusia yang serupa dengan gambarannya sendiri. Dan karena itu Allah dalam kasihnya melihat kepada sesuatu dalam tanda petik yang lebih besar dari keberadaannya sebagai pencipta langit dan bumi semesta alam ini. Justru dalam kemahabesarannya inilah Allah membuktikan kebesarannya dengan mengutus anak tunggalnya menjadi manusia demi menebus dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Karena di dalam anak tunggalnya inilah kita dibenarkan dan diselamatkan agar kita dapat berhimpun kembali bersama-sama dengan Bapa Surgawi sampai selama-lamanya. Amin. Karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Karena karya keselamatan ini menggambarkan Allah yang besar itu sebagai Allah yang penuh kasih. Nah, di dalam Yesus Kristus itu kita dapat melihat Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat di dalam Yesus Kristus. Allah yang tidak dapat diraba itu menjadi dapat diraba di dalam Yesus Kristus. Dan kegenapan hukum Taurat dipenuhkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kasih Allah yang sesungguhnya kita lihat pelaksanaannya, penggenapannya di dalam Yesus Kristus yang mengambil wujud seorang manusia. Karena sebagai seorang manusia dia baru dapat mati membayarkan upah dosa manusia lainnya yang percaya kepadanya. Jika ia tetap di dalam wujud roh sebagai Tuhan, dia tidak dapat mati karena roh tidak pernah mati sampai selama-lamanya. Nah, kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah selama kita mau membuka hati kita untuk menerima kasih-Nya di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus Tuhan. Roma 8 ayat 39 secara jelas mengatakan kepada kita sekalian bahwa jikalau seseorang gagal dalam hidup rohaninya, maka hal itu tidak disebabkan oleh kekurangan kasih karunia dan kasih ilahi. Dapat dipelajari dalam Roma 8 ayat 31 sampai 34. Dan bukan karena kekuatan atau faktor luar atau eksternal faktor atau kesulitan yang sangat hebat. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Tetapi karena kelalaian yang bersangkutan untuk tetap tinggal dalam Kristus Yesus seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6. Kasih Allah hanya dinyatakan dan dialami di dalam Kristus Yesus. Hanya selama kita tetap tinggal dalam Kristus sebagai Tuhan kita, maka ada kepastian bahwa kita tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Ini pun adalah sebuah pilihan. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Nanti dapat dipelajari dalam Yesaya 53 ayat 10. Tapi Allah dengan sukacita mengorbankan anaknya. Karena seperti yang dikatakan tadi, dia melihat sebuah gambaran yang lebih besar, yaitu untuk menyelamatkan miliar orang-orang berdosa sejak dunia diciptakan, yang terhilang masuk ke dalam neraka tanpa Allah mengorbankan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah, mati bagi orang yang percaya kepadanya untuk diselamatkan. Percaya dalam bahasa Yunani disebut sebagai pisteu. Dan perkataan ini mengandung 3 unsur utama. Yang pertama, keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat bagi umat manusia yang berdosa. Saya ulang, di dalam perkataan percaya itu ada 3 elemen yang harus kita ketahui dan mengerti. Yang pertama, di dalam perkataan percaya atau pisteu ini tadi dalam bahasa Yunani, terdapat keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah
dan satu-satunya juru selamat bagi umat manusia yang berdosa. Yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus dengan menjadi pelaku firman secara aktif. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-10, Yohanes 14 ayat 21, dan Yohanes 15 ayat yang keempat. Ayat ini saya berikan sebagai referensi bagi orang yang ingin belajar lebih lanjut. Nah, salah satu referensi yang saya berikan tadi adalah Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ini bonus ini. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, janjinya luar biasa. Menaati perintah-perintah Kristus bukan merupakan suatu pilihan bagi mereka yang mengingini hidup kekal, tetapi sebuah keharusan, karena tanpa ketaatan yang merupakan bukti iman kepadanya, kita tidak mungkin dapat menyenangkan Allah Bapa. Ini sebagai bukti daripada iman. Kita tidak hanya dapat berkata beriman, percaya kepada Kristus dari kedalaman hati kita, namun kita tidak mau mentaati firman-Nya. Jadi mentaati firman itu bukanlah sebuah pilihan, tapi sebagai akibat daripada percaya kepada Kristus. Dan mentaati ini sejak kita menerima Yesus Kristus sampai selesai kita hidup di dunia ini adalah sebuah proses yang berjalan terus, di mana kita pasti mengalami jatuh bangun. Namun kita bangkit untuk tetap melakukannya. Tanpa kasih kepada Kristus, semua usaha kita untuk mentaati perintahnya hanya merupakan legalisme. Seperti kembali lagi dalam kitab Taurat. Bawa persembahan. Iya, dibawa persembahan, dipersembahkan. Apakah dia betul-betul bertobat dalam mempersembahkan korban bakaran? Belum tentu. Hari-hari ini dalam perjanjian baru, ada orang yang membawa persembahannya karena merasa guilt dan merasa enak hanya akan hadir di gereja dan membawa persembahan. Tapi apakah hati kita tulus di hadapan Allah pada saat kita melakukan segalanya ini? Kepada orang yang mengasihi Kristus serta berusaha untuk senantiasa menaati perintahnya, Kristus menjanjikan kasih yang khusus, kasih karunia, dan kehadiran yang mendalam seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 23. Nah, di dalam kepercayaan pisteo tadi, yang ketiga adalah kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa Ia mampu dan bersedia menuntun kita sekalian yang percaya padanya hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Binasa merupakan kata yang sering dilupakan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan akibat terpisah daripada Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang 10 ayat yang ke-28. Binasa artinya terpisah untuk selama-lamanya dari Allah di dalam kekekalan lautan api. Matius 10 ayat 28 ini menunjukkan secara persis di mana tempat hukuman kekal itu berada. Untuk itu mari kita pelajari terlebih dahulu Matius 10 ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan mau kita takut kepada Tuhan dalam pengertian respect kepada Dia memiliki segala kuasanya ini, memiliki otoritas yang optimal. Tidak ada yang lebih tinggi otoritas daripada otoritas yang dimiliki Tuhan. Namun Dia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya. Malah Dia mengulurkan kasih-Nya lagi dan lagi setiap saat.
Ini yang disebut sebagai anugerah yang diberikan kepada Tuhan bagi segenap umat manusia yang berdosa yang ingin percaya kepadanya agar tidak binasa. Kata yang diterjemahkan neraka berasal dari kata Yunani, yaitu Gehenna. Nanti dapat dipelajari di dalam kitab Yeremia 7 ayat 31. Di dalam ayat ini, Yeremia 7 ayat 31, Alkitab menunjuk kepada suatu tempat penyiksaan abadi dalam kekekalan yang dipersiapkan bagi orang yang tidak percaya, seperti yang tertulis dalam Markus 9 ayat 43 dan ayat 48. Pada saat kita membuka Yeremia 7 ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah ku perintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ini kata Tuhan. Dalam ayat ini kita menemukan bahwa lembah Ben Hinnom ini berada di batas pinggir sebelah selatan Yerusalem, dan tempat ini dipakai sebagai tempat pembuangan sampah dan sebagai tempat penyembahan berhala, serta mempersembahkan anak-anak dalam api, suatu kebiasaan yang dilarang keras dalam hukum Musa. Pelajari nanti Imamat 18 ayat 21, Imamat pasal yang ke-20 ayat 2 sampai dengan 5. Beberapa dosa paling keji dalam sejarah Yahudi dilaksanakan di dalam lembah Ben Hinnom ini. Dari nama lembah Ben Hinnom, bahasa Ibraninya Gen Hinnom, datang kata Yunani Gehenna yang diterjemahkan sebagai neraka. Hell dalam bahasa Inggrisnya atau Hades dalam Perjanjian Baru, yaitu tempat hukuman yang kekal yang disediakan Allah bagi iblis dan pengikutnya, seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 9, Markus 9 ayat 7-48. Ya, tempat ini adalah tempat di mana mereka ditempatkan sebelum mereka dicampakkan ke dalam lautan api, the lake of fire, seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 15. Jadi, neraka dalam bahasa Inggrisnya hell atau Hades ini ada ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Pada saat orang berdosa mati, artinya mereka mati di luar Tuhan Yesus, mereka langsung masuk ke dalam neraka atau hell atau Hades ini tadi. Nah, nanti setelah masa kerajaan damai 1000 tahun di mana iblis dilepaskan dalam waktu singkat dan penghakiman terakhir terjadi, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, barulah mereka dicampakkan setelah diadili ke dalam the lake of fire, lautan api ini tadi, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14. Tapi saya undang untuk baca kitab Wahyu pasal yang ke-20 secara keseluruhannya. Alkitab mengajarkan bahwa hidup seseorang tidaklah berakhir pada saat kematian jasmani, tetapi berlangsung terus, entah di hadapan Allah atau di tempat hukuman kekal. Perhatikan hal berikut tentang keadaan orang yang tidak beriman kepada Kristus. Yesus mengajarkan bahwa ada suatu tempat hukuman kekal bagi mereka yang bersalah di hadapan Allah. Tempat itu sungguh mengerikan karena hukuman itu tak ada henti-hentinya. Tempat api yang tak terpadamkan, seperti yang tertulis dalam Markus 9 ayat 43. Api yang kekal yang telah Allah sediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 25 ayat 41. Tempat ratapan dan kertakan gigi, Matius 13 ayat 42 dan 50. Tempat kaki tangan diikat dan terdapat kegelapan yang paling gelap, Matius 22 ayat 13. Serta sengsara dan derita dan terpisah dari sorga, Lukas 16 ayat 23. Ini adalah gambaran tentang kekekalan ini tadi, terpisah daripada Allah di dalam lautan api ini tadi, di dalam neraka ini tadi. Semuanya ini. Para rasul berbicara mengenai penghakiman Allah yang akan datang,
yang mengadakan pembalasan terhadap orang yang tidak taat kepada Injil. Mengenai itu tertulis di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 9. Mengenai pemisahan dari hadirat dan kemuliaan Tuhan, 2 Tesalonika 1 ayat 9, dan mengenai pembinasaan semua musuh Allah tertulis di dalam Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Masih banyak yang lain, tapi saya sebutkan satu saja. Kalau mau lihat lagi, bisa lihat di dalam Wahyu 14 ayat 10, Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 10 dan 14. Alkitab mengajarkan bahwa hukuman atas orang yang berbuat kejahatan sudah pasti. Pengertian utamanya ialah kutukan, penderitaan, dan pemisahan dari Allah untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kekal selamanya. Orang Kristen mungkin menilai doktrin ini sulit dipahami atau tidak menyenangkan. Sekalipun demikian, kita tetap harus tunduk kepada kekuasaan firman Allah serta mempercayai keadilan dan keputusan Tuhan. Kita harus senantiasa ingat bahwa Allah telah mengutus anaknya untuk mati menebus dosa-dosa orang yang percaya pada anaknya, agar tidak seorang pun binasa, seperti yang telah kita kutip dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Allah sama sekali tidak bermaksud atau tidak berkeinginan untuk mengirim siapapun ke neraka, seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Orang yang akhirnya masuk ke neraka adalah mereka yang selama hidup ini senantiasa menolak keselamatan yang disediakan oleh Allah atas dasar pilihan mereka sendiri, dengan mempergunakan hak free will mereka untuk memilih seperti dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan Roma pasal yang kedua ayat yang 10. Kenyataan dan realitas mereka seharusnya membuat seluruh umat Allah sangat membenci dosa, sehingga setiap orang percaya akan senantiasa berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, serta mengingatkan setiap orang mengenai hukuman Allah yang adil pada masa yang akan datang, yaitu lautan api. Jadi, masuk surga atau masuk neraka adalah pilihan manusia itu sendiri dengan menggunakan free will mereka, kebebasan mereka, hak mereka untuk memilih dan menentukan kemana mereka ingin menghabiskan waktu mereka di dalam kekekalan, surga atau neraka. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Kemana? Ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api adalah the lake of fire. Kematian yang kedua dimaksudkan di sini adalah selama-lamanya terpisah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpisah dari Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Terpisah sampai selama-lamanya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi kita dilihat maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam the lake of fire setelah penghakiman dilakukan oleh Tuhan. Diadili terlebih dahulu. Kapan? Setelah masa kerajaan damai 1000 tahun, di mana setan buat sementara dilepaskan, dan setelah itu baru datang akhirnya. Alkitab melukiskan gambaran yang dahsyat ini. Alkitab melukiskan gambaran yang dahsyat sekali mengenai nasib akhir orang-orang yang terhilang akibat mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Gambaran itu berbicara tentang penderitaan dan kesesakan, ratap dan kertak gigi, kebinasaan selama-lamanya, dan dapur api. Seperti yang telah kita uraikan di atas tadi. Gambaran ini berbicara tentang gua-gua yang gelap, siksaan yang kekal, dan sebuah neraka, api yang tak terpadamkan. Markus 9:43. Suatu lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 19 ayat 20. Dan asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Wahyu 14 ayat 11. Sungguh ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup.
Ibrani 10 ayat 31, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24, Matius 10 ayat 28. Orang percaya dari perjanjian baru sadar sekali mengenai nasib orang-orang yang hidup di dalam dosa. Demi alasan ini, mereka berkhotbah dengan cucuran air mata. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 19. Dan membela firman Allah yang tak pernah salah sambil memberitakan Injil keselamatan dengan melawan segala bentuk pemutarbalikan dan ajaran yang palsu. Filipi 1 ayat 17, 2 Timotius 1 ayat 14, Filipi 1 ayat 17. Tentang pengajaran pengajaran yang berasal daripada nabi palsu, guru palsu ini telah saya bahas minggu yang lalu. Silahkan mengikuti pelajaran ini. Dapat didengar di YouTube saya. Kenyataan yang sungguh-sungguh mengenai hukuman Allah dalam kekekalan untuk orang fasik merupakan daya pendorong yang terbesar untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan berusaha sekuat-kuatnya untuk meyakinkan orang untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebelum terlambat. Seperti yang telah kita baca tadi, Yohanes 3:16, kita wajib memberitakan karena Allah memiliki kasih yang demikian luar biasa. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan ini terdapat kuasa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa sehingga mereka tidak perlu masuk neraka, tapi masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita perlu memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Nah, hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga yang berbunyi, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dalam Yohanes 3 ayat 1-8, Yesus membahas salah satu ajaran dasar dari iman Kristen, pembaharuan, tertulis dalam Titus 3:5, atau kelahiran rohani. Tanpa kelahiran baru ini, seseorang tidak mungkin dapat melihat kerajaan Allah, yaitu menerima hidup kekal dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita supaya kita dapat mengenal Allah. Yohanes 8 ayat 34-36, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa kita dihapuskan. Kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa lahir kembali. Kelahiran rohani. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Hal-hal berikut merupakan fakta-fakta penting mengenai kelahiran baru ini. Pembaharuan adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang. Melalui proses ini, hidup kekal dari Allah sendiri disalurkan ke dalam hati orang percaya, sehingga ia menjadi anak Allah, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Roma 8, 16-17, Galatia 3 ayat 26. Atau ciptaan yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17, Kolose 3 ayat 9-10. Dia tidak menyesuaikan diri lagi dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Mengalami perubahan alam pikiran, pola pikirannya diperbarui, tidak menjadi serupa lagi dengan dunia ini. Namun kini diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 24. Pembaruan ini diperlukan karena terlepas dari Kristus, semua orang dengan sifat bawaannya adalah orang berdosa dan tidak mungkin taat dan berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya tersebut terus-menerus menuntun orang tersebut, mengingatkan tentang kebenaran firman Tuhan untuk hidup benar di dalam
kebenaran firman Tuhan dan berjalan sesuai dengan tuntunan firman tersebut. Pembaharuan dialami oleh mereka yang bertobat dari dosa dan berbalik kepada Allah, lalu beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lihat lagi di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Pembaharuan meliputi peralihan dari hidup lama yang berdosa ke hidup baru dalam ketaatan kepada Kristus. Mereka yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali telah dibebaskan dari ikatan dosa. Saya katakan sekali lagi, mereka yang sungguh-sungguh, garis bawahi perkataan yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali telah dibebaskan dari ikatan dosa dan menerima suatu kerinduan rohani serta kecondongan untuk menaati Allah dan mengikuti pimpinan roh. Mereka kini menjalankan kehidupan yang benar, mengasihi sesama saudara seiman, menjauhi kehidupan yang berdosa, dan tidak mengasihi dunia. Nah, bagi yang sudah menikah, Anda sekalian mengetahui bahwa menikah itu adalah sebuah pilihan. Anda dapat memilih untuk hidup lajang, namun Anda memilih untuk hidup berkeluarga, memilih seorang istri atau memilih seorang suami. Dan pada saat Anda memilih, Anda mengerti segala konsekuensinya untuk hidup bersama sampai maut memisahkan. Sebuah pilihan. Dan menjalankan ketetapan-ketetapan yang disepakati bersama dalam batasan-batasan yang ada, yang ditetapkan bersama di dalam sebuah pernikahan ini, agar pernikahan ini tetap dapat dirawat secara rukun dan hidup dalam damai. Pilihan. Nah, pada saat kita memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita terikat atas dasar pilihan kita untuk mengikuti Kristus yang nanti menjadi mempelai pria kita dan kita menjadi pengantin wanita gereja Tuhan. Setia sampai selama-lamanya, mengikuti di mana Kristus berada, di sana kita berada, tanpa memisahkan diri kita dan mengikuti ilah-ilah lain, pengajaran-pengajaran sesat lainnya, pengajaran-pengajaran dunia yang menyesatkan. Karena itu, di dalam memilih Kristus kita menyadari kita pun wajib taat kepada pengajarannya, kepada tuntunannya, kepada perintah-perintahnya. Pilihan. Mereka yang sudah dilahirkan oleh Allah mustahil memiliki gaya hidup yang berdosa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Mereka yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah tidak mungkin tetap memilih untuk menjadi seseorang yang dengan sengaja memilih untuk hidup dalam kebiasaan dosa masa lampau mereka. Ingat, pilihan untuk mengikuti Kristus adalah pilihan yang dibuat oleh yang bersangkutan. Artinya dia sadar dia mengikuti Kristus dan dengan demikian dia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masa lampaunya. Mereka yang telah dilahirkan kembali akan memiliki kerinduan sungguh-sungguh dan mereka akan berusaha untuk berhasil menyenangkan hati Allah dan menghindari dosa. Hal ini hanya dicapai oleh kasih karunia yang diberikan kepada orang beriman oleh Kristus melalui hubungan yang berkesinambungan dengan Kristus dan ketergantungan kepada Roh Kudus. Dan di masa yang lampau saya mengingatkan tentang pengajaran tentang efek daripada kelahiran baru ini kembali dalam pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bagi dia yang mencuri jangan mencuri lagi, artinya stop secara komplit, tidak mencuri lagi, bukan mencuri sedikit-sedikit. Itu artinya masih tetap hidup di dalam kebiasaan dosa yang lama. Berhenti mencuri, kata yang pertama. Yang kedua, mulai bekerja. Buah daripada pertobatan itu, berhenti mencuri, mulai bekerja, hasilkan pendapatan sendiri, dan bantu orang-orang lain yang berkekurangan sebagai buah pertobatan itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai kebenaran dalam kelahiran baru itu sendiri. Yang lama berlalu, pencuri berlalu. Yang baru adalah manusia itu dilahirkan kembali dalam image Kristus ini tadi. Hidup dalam kebenaran firman-Nya karena Allah berfirman, jangan mencuri. Itu dilakukan sepenuhnya. Jangan mencuri artinya sama sekali tidak mencuri. Kalau sedikit-sedikit mencuri. Masih tetap. Sudah berhenti merokok? Belum. Tapi yang penting sudah tinggal sedikit. Kamu belum berhenti merokok. Sudah berhenti mencuri. Masih mencuri. Belum berhenti mencuri. Walaupun
Dulunya mencuri setiap hari, sekarang mencuri seminggu sekali, tetap namanya mencuri. Firman Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Semua orang yang mengaku telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah, namun masih tetap memilih untuk hidup dalam dosa dan mengikuti cara dunia, apapun yang mereka katakan dengan bibir mereka tetap mempertunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 10. Mereka tetap hidup dalam kebohongan karena iblis yang adalah bapa segala dusta adalah bapa mereka. Yohanes 8 ayat 44. Sama seperti seseorang dapat dilahirkan oleh Roh Kudus dengan menerima hidup Allah, mereka dapat juga memadamkan hidup tersebut dengan pilihan-pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan kehidupan yang tidak benar, sehingga dengan demikian mati secara rohani. Tentang hal ini Alkitab mengatakan secara jelas dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Demikianlah berbuat dosa serta menolak pimpinan Roh Kudus memadamkan hidup Allah di dalam jiwa orang percaya, sehingga menyebabkan kematian rohani serta dikeluarkan dari kerajaan Allah dan masuk ke dalam lautan api. Ini sebuah pilihan. Kelahiran baru tidak dapat disamakan dengan kelahiran jasmania, karena hubungan Allah dengan orang percaya merupakan masalah rohani dan bukan masalah jasmani. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Oleh karena itu, walaupun kaitan jasmania di antara seorang ayah dengan anaknya tidak pernah dapat dihapus, hubungan bapa surgawi dengan anak yang dirindukan Allah dengan kita adalah sukarela dan dapat terputus selama masa percobaan di dunia ini. Roma 8 ayat 13. Jika kita memutuskan untuk tidak mengikuti Allah, dengan sengaja mengikuti ajaran dunia, maka dengan sengaja kita memilih untuk meninggalkan Allah dan sadar akan konsekuensi dari pilihan kita. Kita dapat memilih apa saja, tetapi kita tidak pernah bebas dari pilihan kita tersebut. Hubungan tersebut tetap tergantung pada iman kita sepanjang hidup di dunia ini. Iman yang ditunjukkan dengan kehidupan penuh ketaatan dan kasih yang tulus. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini firman Tuhan, bukan saya yang katakan. Ini Tuhan yang mengatakannya melalui Paulus di dalam Roma 8 ayat 13. Paulus menekankan perlunya peperangan terus-menerus terhadap segala yang akan membatasi karya Allah di dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 19. Karena dosa senantiasa berusaha untuk berkuasa atas kita, dan kita wajib mematikan keinginan daging ini untuk tidak tunduk kepada permintaan dosa, tapi tunduk kepada perintah Roh Kudus. Pertempuran rohani ini sekalipun diarahkan kepada iblis dan bala kekuatannya, terutama terarah kepada hawa nafsu dan keinginan tabiat dosa. Galatia 5 ayat 16 sampai 21, Yakobus 4 ayat yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 11. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa memutuskan apakah kita akan menyerah kepada keinginan dosa atau kepada tuntutan tabiat ilahi yang dalamnya kita ikut ambil bagian. Galatia 5 ayat 16 dan 18. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Akibat kegagalan untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh ialah kematian rohani. Roma 8 ayat 6 dan 13. Dan hilangnya warisan dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perkataan, kamu akan mati, berarti bahwa orang Kristen dapat berpindah dari kehidupan rohani kembali ke kematian rohani. Demikian hidup
Allah yang diterima pada saat lahir baru, Yohanes 3 ayat 3-6, dapat dipadamkan di dalam jiwa orang percaya yang menolak untuk mematikan perbuatan daging. Pilihan. Jika kita tahu seseorang memiliki senjata, otomatis bukankah itu ada pada pilihan kita untuk tidak berkonfrontasi dengan orang tersebut? Kita mampu. Jika kita diperhadapkan antara hidup dan mati, kita akan memilih hidup, bukan? Alkitab juga mengatakan pilihlah hidup. Nah, di dalam hal ini surga dan neraka, hidup dan mati. Pilih hidup, pilih surga. Pilih ketetapan-ketetapan Allah. Matikan perbuatan daging. Sekalipun kita bergumul setiap hari dan kita tidak sempurna, tapi dengan keinginan yang baik bersama dengan Roh Kudus, kita mampu melakukannya sekalipun kita jatuh bangun. Saya membuat catatan sebagai berikut. Hidup sebelum pertobatan kita sebenarnya bukanlah merupakan kehidupan yang sesungguhnya, tapi lebih layak disebut kematian. Kenapa? Karena kita sekalian pada saat itu hidup di dalam dosa. Bagi setiap orang berdosa sesungguhnya, kehidupan yang mereka hidupi dalam daging mereka di dunia yang fana ini merupakan kematian. Karena secara relasional mereka semua terpisah dari Allah dan upah dosa adalah maut, terpisah dari Allah. Namun pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat tersebut kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, di mana kita menerima kehidupan baru dari Allah Bapa. Nah, sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah Bapa telah memberikan yang terbaik bagi kita sekalian, yaitu Ia memberikan kepada kita sekalian putra tunggalnya. Ia bahkan memberikannya pada saat kita masih hidup dalam dosa. Jika Allah Bapa telah memberikan yang terbaik bagi kita sekalian, apakah kita juga bersedia memberikan yang terbaik baginya? Apakah yang dapat kita lakukan setelah kita menerima kehidupan baru melalui putra tunggal Bapa yang mati untuk menebus dosa-dosa kita? Bersediakah kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dengan memberitakan kabar baik bahwa ada keselamatan dalam nama Tuhan Yesus? Mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah sebuah pemberian terbaik bagi Tuhan dan bagi jiwa-jiwa yang terhilang tersebut. Kita lahir dengan telanjang dan dengan telanjang pula kita akan kembali kepadanya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita bawa untuk dipersembahkan kepadanya selain dari jiwa-jiwa yang terhilang tersebut. Untuk dapat kita berikan sebagai persembahan yang tulus karena kita telah mengambil bagian dalam pewartaan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini tumbuh subur di hati kami sehingga dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah pintu hatimu selebar-lebarnya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari wajahnya di atas kita sekalian. Tuhan yang baik itu menuntun kita di jalan yang benar. Bahkan membaringkan kita sekalian di padang yang berumput hijau. Menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, bahkan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita melimpah. Ia memberkati kita sekalian sehingga kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah rumah tanggamu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan yang senantiasa buat berhasil. Biarlah kasih karunia, hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya, dan semua kita yang percaya mengatakan amin, amin dan amin. Atas kehendak Tuhan kita berjumpa kembali minggu depan. Amin.